Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam pelatihan pemuritan dengan tema jangan bergeser. 2 minggu sebelum ini kita sudah membahas 2 bagian. Ini sekarang bagian ketiga. Yang pertama itu jangan bergeser dalam memahami anugerah. Kemudian yang kedua jangan bergeser memahami istilah gereja. Dan sekarang kita akan lihat istilah ibadah. Ini adalah hal-hal yang saya kumpulkan dan pelajari sedikit-sedikit sejauh ini. Tentu saja, ya, dan ini yang saya sampaikan, dan tentu saja itu semua saya cek, saya dasarkan pada firman Tuhan, dan itu yang saya bagikan kepada saudara-saudara. Dan tentu ini masih tidak sempurna dan terbuka untuk masukan, untuk sumber-sumber yang saudara sendiri punya, yang kemudian akan bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan juga terbuka, saya ingatkan kembali, terbuka untuk forum tanya jawab, apapun yang saudara mau tanyakan atau diskusikan. Itu bisa saudara-saudara langsung hubungi tim admin Pelmat, yaitu saudari Dinda dan saudari Abigail. Nah, sebelum kita buka Alkitab, kita lihat pendapat orang. Jadi saya sudah kumpulkan beberapa, saya bagikan saya bikin sejenis polling pendapat, jajak pendapat sederhana ke beberapa orang mengenai ibadah itu apa menurut pengertian mereka. Dan ini yang saya kumpulkan. Ini saya rangkum, jadi ini bukan satu orang atau beberapa, ini saya rangkum dari semuanya, dan rangkumannya kira-kira berbunyi demikian. Suatu pertemuan bersama, jadi ibadah adalah suatu pertemuan bersama maupun sendiri dengan melakukan kegiatan menyembah, memuji, berdoa, bersyukur, mendengar, membaca, dan memahami firman, dan berbagi kesaksian. Jadi ada poinnya adalah pertemuan ataupun sendiri bisa, dan kegiatan. Kegiatannya ini. Yang lain bilang setiap kerja, tindakan ya, kegiatan, perbuatan, ucapan yang dilakukan tulus, itulah yang disebut ibadah. Jadi berarti ini kelompok orang yang tidak mengacu ke suatu kegiatan tertentu. Lalu ada lagi yang lebih spesifik mengatakan praktek firman sehari-hari. Lalu ada lagi sikap hati. Jadi ini sebenarnya sambungan dari pertemuan tadi dengan kegiatan-kegiatan itu tadi, halaman yang sebelum ini, dengan disertai sikap hati, bersyukur, hormat, takut akan Tuhan, mau lebih mengenal dan mengerti kehendak Tuhan, saling dukung dan saling sehati. Inilah kira-kira dari beberapa orang yang saya tanyai secara pribadi, sekedar jajak pendapat begitu. Ini rangkumannya demikian. Jadi kesimpulannya mengacu ke satu bentuk pertemuan, atau bisa juga sendiri. Lalu ada kegiatan. Ini juga termasuk kegiatan ya, tindakan atau kegiatan. Praktek ini juga termasuk kegiatan, berarti ada tindakan, dan ini berupa sikap hati. Jadi ada sikap hati, ada kegiatan, ada tindakan, juga ada unsur pertemuan. Kira-kira begitu. Sekarang kita akan memeriksa, mencocokkan dengan Alkitab. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Alkitab? Ibadah itu apa menurut Alkitab? Saya sempat sedikit berdiskusi soal ini dengan Bapak Gembala, dan Bapak Gembala juga membuka, sempat kita melihat bersama itu Alkitab bahasa Yunani. Ini pertama kali saya tahu Alkitab bahasa Yunani ternyata begitu. Jadi besar sekali dan tebal, itu isinya Indonesia Yunani.
halaman sini Indonesia, halaman sini Yunani, di tengahnya itu kamusnya begitu, kamusnya Indonesia Yunani. Nah, kita akan belajar dari beberapa ayat yang di dalamnya terdapat kata ibadah. Nah, ini yang saya sempat pelajari adalah terjemahan dari bahasa Yunani. Tidak seluruhnya saya cek dengan Yunani, tapi ada beberapa. Lalu bahasa Tionghoa, bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya sendiri ada 3 versi gitu, jadi cukup banyak. Kita lihat dulu ini, Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sampai di situ dulu. Pertemuan-pertemuan ibadah. Di sini ini ayat yang terkenal untuk mengingatkan orang jangan bolos ke gereja gitu, biasanya pakai kata ini. Tapi terjemahan lain, baik itu bahasa Yunani, bahasa Inggris 3 versi, bahasa Tionghoa, itu ternyata di situ tidak ada kata ibadah. Jadi bunyinya hanya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Pertemuan-pertemuan itu aja, tidak ada kata ibadah. Itu satu. Saya kalau mau ini istilahnya gamblangnya itu menyalahkan sesuatu, mungkin saya sedikit menyalahkan terjemahan dari bahasa-bahasa, entah dari bahasa apa ya, yang diterjemahkan ke Indonesia ini dari bahasa apa, mungkin campuran dari beberapa versi lalu digabung dijadikan ininya mungkin yang kurang tepat. Jadi maksud saya tidak sepenuhnya menyalahkan apa itu pendapat orang-orang yang tadi sudah ditunjukkan di 2 layar sebelum ini. Tidak, itu tentu ada sisi-sisi benarnya, cumanya kurang pas gitu ya. Jadi yang namanya bergeser itu mungkin tidak jauh, tapi ada masih nyerempet-nyerempet, tapi sudah tidak betul-betul pas begitu. Kita akan pelajari apa yang sampai sejauh ini saya pandang sebagai lebih pas menurut Alkitab secara konteks keseluruhan, bukan cuma ayat per ayat dicomot ya, tapi yang nyambung atau cocok dengan keseluruhan konteks Alkitab. Jadi pertama di ini tidak ada kata ibadah. Yang kedua kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah lagi-lagi di sini ada kata ibadah, tetapi di terjemahan lain-lain itu tadi bukan kata ibadah yang ditulis tetapi pelayanan. Nah, ini saya tulis di sini ya. Terjemahan lain tuh biasanya kata ibadah yang diterjemahkan ibadah ke bahasa Indonesia. Itu sebenarnya aslinya kalau nggak pelayanan, penyembahan, kesalehan atau keilahian, hidup ilahi begitu. Nah, itu. Jadi di sini yang disebut ibadah itu pelayanan. Maka bunyinya menjadi demikian kalau di terjemahan lain. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah pelayananmu yang sejati. Begitu. Di situ pelayanan atau dijelaskan lebih lanjut, pelayanan ini bentuknya adalah atau ibadah dalam bahasa Indonesia itu jangan, ayat 2 lanjut ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan seterusnya. Tapi di sini disambungkan ibadah atau pelayanan kita berupa pola pikir yang dibaharui yang kemudian mengubahkan hidup kita.
Hidup kita itu berubah kalau pola pikir itu terlebih dulu diubah. Jadi yang disebut berubahlah oleh pembaharuan budimu ini lebih mengacu ke pola pikir. Pola pikir, pikiran-pikiran yang sudah terpola atau kerangka-kerangka pikiran yang sudah terbentuk, itulah yang disebut budi, pembaharuan budi, atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya mindset, pola pikir. Itu di situ. Sekali lagi, jadi ibadah itu ternyata diterjemahkan dari kata pelayanan yang artinya dijabarkan itu berupa pola pikir yang dibaharui. Jadi di sini bukan suatu kegiatan tertentu ternyata, tapi pola pikir yang dibaharui yang kemudian akan mengubahkan hidup. Lanjutnya 2 ayat lagi di sini ada Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini lagi kita temukan kata ibadah. Ibadah di sini diterjemahkan dari kata penyembahan. Jadi penyembahan bunyinya menjadi begini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang menyembah Allah oleh Roh Allah. Kita menyembah Allah ditolong, dibantu oleh Roh Allah yang diam dalam kita. Jadi yang menyembah Allah oleh Roh Allah, yang menyembah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kitalah orang-orang yang bersunat, yang menyembah. Jadi di sini ibadah ternyata diambil dari kata menyembah, dan artinya diterjemahkan adalah hidup yang bersunat atau hati yang bersunat. Kitalah orang-orang yang bersunat hati biasanya. Jadi di sini penyembahan dikaitkan bukan dengan kegiatan tertentu, bukan dengan nyanyi, bukan dengan doa. Biasanya kalau orang pikir penyembahan itu nyanyi, nyanyinya harus lambat, itu namanya nyanyi penyembahan gitu. Lalu disertai doa dan mungkin deklarasi pribadi atau seperti itu penyembahan. Tapi ternyata di sini tidak disinggung kata-kata menyanyi sama sekali. Penyembahan itu dikaitkan dengan hati atau hidup yang bersunat, pribadinya orangnya yang bersunat, dan sunat ini pun dalam kerangka yang artinya terus-menerus dilakukan. Nah, demikian. Lagi-lagi bukan mengacu kegiatan tertentu, bukan menyanyi, bukan kegiatan duduk di gereja mendengarkan, bukan itu, tapi hidup yang bersunat. Lagi satu ayat lagi, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Waktu itu saya sempat tanya lebih lanjut ke beberapa orang, tidak semua yang saya tanya dengan pertanyaan pertama itu ya, apa ibadah menurut kamu. Lalu kedua saya tanya ini, latihlah dirimu beribadah ini kalau menurut kamu artinya apa? Nah itu cuma sebagian yang menjawab, sebagiannya tidak menjawab, tidak tahu, bingung, tidak tahu apa pas lagi sibuk atau bagaimana. Jadi di sini latihlah dirimu beribadah, yang dimaksud itu terjemahan dari keilahian, hidup yang ilahi, hidup saleh, hidup kudus. Jadi hidup keilahian artinya hidup sesuai keberadaan Allah itu. Hidup, jadi lawannya hidup duniawi ya. Hidup duniawi berarti sama dengan dunia. Hidup ilahi itu berarti sama dan terus semakin diubah untuk sama seperti Allah. Itu yang diterjemahkan jadi kata di Indonesia ibadah. Terus orang berpikirnya jadi oh ya yang 2 jam di gereja itu, di gedung gereja itu tiap minggu 2 jam atau ada doa pagi dan sebagainya. Padahal keilahian seharusnya, dan itu lagi-lagi tidak menyinggung tentang satu kegiatan tertentu, tapi seluruh hidup yang sudah dikuduskan, yang sudah terus menghidupi kekudusan itu, berjalan dalam kekudusan itu, dan terus
diubahkan menjadi semakin serupa Allah, keadaan Allah. Ternyata begitu. Jadi bunyinya mungkin latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu hidup sesuai dengan keberadaan Allah yang kudus, yang saleh. Nah, kalau begitu kan kelihatan ini tidak mengacu pada kegiatan tertentu itu, begitu. Ya, itu contoh-contoh, ada banyak lagi. Ayat-ayat di Alkitab yang ibadah itu agak meleset gitu ya, agak kurang pas lah dari terjemahan yang Inggris atau Tionghoa atau Yunani dan seterusnya. Sekarang dari kesimpulan itu, dari yang 4 ayat yang kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan begini: ibadah adalah segenap hidup yang terus menerus dibaharui atau diubahkan ke arah Kristus. Karena yang tadi kita sempat pelajari tidak mengacu ke kegiatan tertentu, tapi seluruh hidup inilah yang dipandang, yang disorot, yang difokus oleh Tuhan, bukan kegiatan tertentu. Maka kalau ibadah ini segenap hidup yang terus-menerus dibaharui, diubahkan, tekanannya ada di sini, tekanannya ada dibaharui, diubahkan, dan terus-menerus. Jadi ini tidak pernah berhenti sampai Yesus datang kembali. Itulah ibadah. Ibadah menurut yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, dibaharui dan diubahkan terus-menerus ke arah Kristus melalui mungkin hal-hal ini tadi. Jadi kegiatan batiniah mungkin di sini ya tercakup kegiatan-kegiatan gerejawi, di mana kita pergi ke gedung gereja dan kita duduk bersama di situ, kita mungkin berkomsel atau mengacu ke kegiatan tertentu, itu termasuk di dalamnya. Tapi bukan hanya ini, ibadah itu bukan hanya ini. Kalau pikiran kita inilah ibadah, yang lain ini bukan ibadah. Istirahat, pola dan gaya hidup itu bukan ibadah. Itu tidak tepat, karena Alkitab mengatakan seluruh hidup. Berarti mencakup ini, mencakup kegiatan-kegiatan lahiriah kita, kegiatan batiniah, sikap hati kita, pekerjaan kita, buka toko setiap hari atau apa, hubungan-hubungan kita dengan orang lain, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pasangan, anak dan orang tua dan sebagainya, dengan tangga, bagaimana pola-pola istirahat, pola makan kita, gaya hidup kita, itu semua ternyata adalah ibadah. Karena dari semua hal inilah tercermin hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan mengubahkan ini. Kita dari situlah kita akan melihat gitu loh, dan merasakan, oh ada perubahan-perubahan saya dalam berhubungan dengan orang lain. Ada perubahan-perubahan saya dalam pola makan saya, karena saya punya roh takut akan Tuhan yang bertanggung jawab memelihara tubuh saya adalah rumah Allah. Nah, seperti itu semua ternyata adalah ibadah, karena di dalamnya mencerminkan bagaimana kita diubah semakin serupa dengan Yesus. Itu jadi maksudnya ini ternyata itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu semua adalah hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan. Tidak diplot hanya kegiatan tertentu ini namanya ibadah. Itu termasuk, itu bagian dari ibadah. Karena ibadah itu sebenarnya adalah seluruh hidup kita. Ini untuk menjelaskan lebih jelas mungkin ada tabel bagi yang tidak jelas di kamera. Ini adalah hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Lalu ini jam-jam dari pagi, siang, terus ke sore ya, ke malam gitu. Nah, dulu selama ini pengertian kita tentang ibadah adalah ini, yang saya tandai hijau ini ya. Minggu pagi jam 7 atau setengah 7 kita beribadah, tanda kutip, di gedung gereja. Setelah itu setelah selesai ibadah, saya mungkin makan-makan dengan keluarga, jalan-jalan ke Jember, atau menyiapkan untuk hari besok, istirahat, nonton TV dan sebagainya. Itu. Lalu untuk beberapa orang yang lebih giat melakukan kegiatan gerejawi,
dia juga pergi sore dan juga Kamis. Nah, selain itu ada semua kegiatan wadah-wadah di hari-hari yang lain. Lalu ada lebih sedikit orang lagi, segelintir orang lagi yang doa pagi setiap hari di dalam gedung ibadah, gedung gereja. Dan mungkin setiap orang kemudian saya menambah jam doa pribadi 1 jam setiap hari. Mungkin ada yang agak pagi, agak sore, siang dan sebagainya. Tapi inilah lalu yang di pikiran kita selama ini. Inilah ibadah. Lalu ini termasuk ibadah kecil mungkin. Dan ini ibadah pribadi. Ini yang lainnya tidak. Waktu saya nyapu, waktu saya masak, waktu saya olahraga, waktu saya anak-anak belajar pergi ke sekolah dan seterusnya, itu bukan. Ini bukan ibadah. Yang ibadah yang ini gitu ya. Tapi menurut Alkitab tadi yang kita sudah pelajari, seluruh hidup kita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, terus menerus, itulah ibadah. Berarti karena saya mau tekankan lagi, karena di dalamnya adalah tampak bagaimana kita diubah untuk menjadi seperti Yesus. Berarti kalau tidak ada nampak perubahan, justru itu bukan ibadah ya berarti. Walaupun ininya saya tambahi, tadinya saya seminggu sekali melakukan kegiatan gerejawi yang dinamakan ibadah itu. Lalu ditambahi ini, tambahi macam-macam, ditambahi wadah, ditambahi doa pagi. Tapi kalau di dalamnya ini ternyata tidak menghasilkan perubahan hidup. Lah, itu Tuhan bilang hidup kamu tuh bukan hidup yang beribadah walaupun kamu melakukan kegiatan-kegiatan itu. Karena yang dituju, yang dicari Tuhan adalah perubahan, buah perubahan itu. Perubahan itu yang dicari. Itu yang namanya hidup beribadah. Kalau menghasilkan ada kelihatan perubahan, perkembangan. Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi perubahan perkembangannya kelihatan begitu. Kalau itu tidak ada, walaupun ini diperbanyak mau seberapa, Tuhan bilang bukan itu maksudnya hidup yang beribadah. Karena hidup yang benar-benar beribadah, yang berhubungan dengan Tuhan itu pasti menghasilkan perubahan. Jadi saudara, kadang-kadang saudara ada beberapa, sebagian sudah mengalami waktu masak itu nyambung dengan Tuhan rasanya. Waktu bikin kue, saya dulu waktu nyapu ini merenungkan dan di situ ada terjadi perubahan apa ya, klik gitu, kayak pewahyuan pribadi itu waktu nyapu. Jadi itu semua menunjukkan seluruh kegiatan kita itu ada di bawah kuasa dan kasih Tuhan, dan itu semua bisa Tuhan manfaatkan untuk menghasilkan perubahan-perubahan hidup kita. Itulah ibadah, tidak terkotak-kotak hanya di kegiatan tertentu, tapi keseluruhan hidup itu di-scan, ditinjau terus oleh Tuhan, ditinjau terus. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak kelihatan waktu kita yang melakukannya kegiatan yang namanya ibadah itu di gereja itu tidak kelihatannya itu justru di sini dalam keseharian itu, dalam jam-jam di luar kegiatan-kegiatan gerejawi yang dinamakan ibadah itu, tapi kurang pas menamakannya. Disitulah kita sering dari berhubungan dengan orang, dari konflik dengan orang, itu di luar jam-jam ini, jam-jam yang dinamakan jam ibadah. Tapi waktu kita berhubungan dengan orang, kita berkonflik, lalu kita menemukan, oh ya saya salah, di sini saya harus minta maaf, atau di sini saya harus memaafkan dia. Itulah ibadah. Itu yang menyenangkan Tuhan, katanya pelayanan, penyembahan, menyembah Tuhan, melayani, menyenangkan Tuhan itu lewat perubahan-perubahan seperti itu. Yang kelihatan malah justru di luar jam-jam ini. Jam-jam yang dinamakan jam-jam kegiatan gereja itu harusnya menghasilkan perubahan di dalam kita menjalani hidup. Kalau itu tidak terjadi, sayang sekali itu di mata Tuhan kita ini bukan orang yang hidup beribadah. Ya. Jadi sampai pernah seperti apa ya, pola pikir gitu ya, bahwa ibadah itu kayaknya harus seperti itu, dan kalau
bentuk kegiatannya, liturginya. Kalau bukan begitu namanya bukan ibadah. Mari kita bongkar gitu ya, karena kita berpikir di luar kotak istilahnya. Tidak ada ayat apapun di Alkitab yang mengotak ibadah itu harus begini bentuknya, tidak ada. Jadi mari kita bebaskan pikiran kita untuk berpikir lebih dari itu. Ibadah adalah seluruh hidup kita. Ibadah itu waktu kita menikmati kehadiran Tuhan di alam, menikmati firman-Nya dari seluruh ciptaan ini, mempersilakan Dia ngomong apa kepada kita, lalu kita bagikan kepada yang lain, kita menikmati bersama-sama. Itu pun ibadah apapun, dan itu tidak memboseni, itu menggairahkan kita melihat Tuhan di alam itu bagaimana, kita melihat Tuhan di dalam keajaiban tubuh manusia yang disusun dengan otak sedemikian, dengan hati, dengan semua organ yang bekerja begitu kompak rapi. Itu semua kita melihat Tuhan dalam biologi gitu, kita melihat Tuhan dalam sains dan seterusnya. Jadi kita tidak membatasi ibadah adalah hidup yang diubahkan semakin serupa Yesus lewat kegiatan-kegiatan apapun itu, kegiatan bersama, kegiatan sendiri, kegiatan yang sekelompok kecil, atau pola-pola pribadi kita, istirahat kita, olahraga kita. Di home base YWAM saya di Bali itu ditekankan begitu. Kamu kerja, tugasmu apa minggu ini? Ada yang males ya, kan dibagi tugas. Kamu minggu ini bagian dapur, nanti minggu depan dioper lagi kamu bagian toilet gitu. Dan mereka bilang itu adalah bagian dari penyembahanmu. Kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, karena itu memberkati orang serumah. Ya itu kalau WC kotor tidak itu orang-orang jadi tidak nyaman di situ, ya itu namanya tidak memberkati. Apa yang bisa dilakukan memberkati? Nah itu tadi yang dengan sikap hati tulus, tadi ada yang menyinggung itu ya di jajak pendapat itu. Nah itu mungkin lebih mendekati sikap hati, dan juga setiap tindakan yang memberkati orang yang dilakukan dengan tulus itu lebih mendekati. Tapi dengan ada tambahan bahwa sikap hati pun harus terus didewasakan, perlu terus diubahkan untuk menjadi seperti Yesus. Nah dengan begini saudara, kita jadi lebih nyambung gitu loh dengan ayat. Mari kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini mungkin banyak orang bingung, makan minum kok bisa untuk kemuliaan Allah. Nah ini jawabannya. Karena bagaimana kita mengatur pola makan minum kita itu untuk kesehatan kita yang adalah rumah Allah. Itulah tanggung jawab kita sama Tuhan, itulah bagaimana menunjukkan penghargaan atau penyembahan kita kepada Tuhan, penghargaan kita kepada ciptaan Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri ini. Kalau kita menghargai penciptanya, kita menghargai ciptaannya, dan menghargai ciptaannya tentu dengan cara menjaga kesehatan dengan sewajarnya. Hal-hal seperti itu. Lalu satu lagi yang senada dengan itu, Kolose pasal 3 yang sudah sering dikutip sana sini ya dalam khotbah-khotbah. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesimpulan, apapun doktrinmu, teologiamu, sistemmu, denominasimu, struktur gerejamu, liturgimu, kegiatanmu, amalmu, inimu, itumu, satu kebenarannya, kalau tidak membawa perubahan, itu bukan ibadah. Ibadah yang ditekankan menurut apa yang kita tadi sudah pelajari, ditekankan pada perubahan yang terus-menerus ke arah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui hubungan kita dengan Tuhan. Saya ada beberapa sumber tambahan dari
Papa saya ya, jadi dari Bapak Gembala itu ada kamus aplikasi di HP, kamus Alkitab. Ini saya bacakan, jadi disebut di sini kamus HAG. Saya tidak tahu bacanya bagaimana, tulisannya HAAG. Kalau saudara-saudara ada yang mau cek di internet, silakan. Antara lain ada kalimat yang mengatakan begini: menurut Paulus, seluruh hidup Kristen dilibatkan pada kejadian korban Yesus, dan dengan demikian menjadi sebuah kebaktian atau ibadah yang berlangsung terus-menerus. Jadi Paulus yang menulis Roma tadi itu yang bilang persembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, itulah ibadah atau penyembahan atau pelayanan yang sejati. Ditegaskan di sini bahwa ya seluruh hidup Kristen itu melibatkan tebusan darah Yesus. Karena seluruh hidup ini artinya tidak di kotak-kotak. Waktu saya di gedung kebaktian itu saya hidup, lalu sesudah gitu saya tidak hidup, kan tidak begitu. Seluruh hidup itu berarti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Seluruh hidup itu dilibatkan atau dihubungkan dengan kejadian korban Yesus disalib. Dan karena itulah menjadi kegiatan ibadah terus-menerus seperti di Perjanjian Lama, karena ibadah itu dikaitkan dengan ada korban. Nah, korban kita Yesus itu berlaku efektif terus-menerus secara kontinu, berkesinambungan dalam hidup kita, tidak di kotak-kotak waktu kita kebaktian aja itu darah Yesus berlaku, di luar itu tidak. Berarti itulah artinya seluruh hidup, karena itu ibadah atau kebaktian itu berlangsung terus-menerus. Bakti kita kepada Tuhan itu terus-menerus. Ya, satu lagi dalam buku ini dikatakan, apakah ibadah itu? Ini buku Allah yang hidup dan Allah yang bangkit, yang menulis adalah Witness Lee. Ini adalah teman dekat dari Watchman Nee, itu penginjil di Tiongkok dan pendeta dan pembicara yang sangat luar biasa, yang sangat rendah hati. Beberapa bukunya juga sudah saya baca, dan dia meninggal di penjara karena terus menginjil. Witness Lee mengatakan, apakah ibadah itu? Ibadah adalah setiap perilaku kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita membiarkan Allah berbaur sedemikian rupa, serupa dengan gambar Allah, mempersilahkan Allah hidup dari dalam diri kita. Allah hidup di dalam diri kita, dan dari dalam diri kita memancar keluar lewat semua ekspresi tadi. Setiap perilaku, setiap ucapan, setiap tindakan, setiap pikiran, pertimbangan hati yang tidak kelihatan di dalam, itu semua diwarnai oleh hubungan dengan Allah, dan itu semua menghasilkan perubahan. Kita yang diubah, kemudian kita juga membantu orang lain diubah. Hal-hal seperti itu, itulah semuanya ibadah. Ini yang ditulis. Jadi itu hal-hal untuk menunjang. Kemudian bagian terakhir yang tidak saya cantumkan di sini, kita kembali buka dalam Ibrani pasal 10 tadi, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Kalau saya hilangkan kata ibadah di situ ya. Jangan menghilangkan diri dari pertemuan-pertemuan kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, pertemuan-pertemuan itu yang sesuai standar Alkitab, apa yang sebenarnya dilakukan dalam pertemuan-pertemuan itu. Tentu yang tadi-tadi itu tidak salah, bahwa kita berdoa, mengucap syukur, berbagi kesaksian dan sebagainya. Lalu di sini juga dikatakan saling menasehati. Itu adalah bagian dari ibadah. Saling menasehati tentu bukan hanya dilakukan pas kita di dalam gedung peribadatan, gedung pertemuan. Sekarang kita mau istilahkan gedung pertemuan. Kita tidak hanya itu, kita menasehati di mana saja, di dalam mobil bisa, di meja makan bisa, di mana ada 2-3 orang berkumpul, ada berbagi kehidupan, berbagi cerita, berbagi pengalaman di dalam Tuhan, berbagi
berbagi nasihat dan saling mengajar. Disitulah ibadah. Dan itu semua menghasilkan perubahan-perubahan hidup. Tentu kita mengakui bahwa kita ini juga dipengaruhi oleh orang-orang dekat kita. Pandangan-pandangan mereka itu kita saling bertukar ya, dan itu mempengaruhi dan itu saling menyempurnakan gitu. Itulah ibadah, menghasilkan perubahan-perubahan ke arah seperti Yesus Kristus. Ya, karena itulah hal-hal yang diinspirasi oleh Roh Kudus yang menghasilkan perubahan, buah-buah roh, buah-buah pertobatan, buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Saling menasehati, dan ayat lain juga ada yang bilang saling mengajar. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan seluruh kekayaannya di dalam hatimu, sehingga coba saya lihat dulu, saya tidak siap karena ini betul. Kolose pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Perhatikan apakah pertemuan-pertemuan kita di gedung pertemuan itu ada unsur ini. Mungkin kalau di pertemuan yang sangat formal ini jarang terjadi, karena orang datang sendiri-sendiri, duduk sendiri-sendiri, menyanyi sendiri-sendiri, mendengarkan firman Tuhan sendiri-sendiri, dan ya pulang sendiri-sendiri dan seterusnya. Tapi karena itulah kita mau lebih mengarah ke komsel, karena di dalam komsel pertemuannya tidak formal, orang lebih bebas untuk saling bercerita, berbagi, dan saling bertukar pengalaman, pandangan, saling menasehati, saling menegur, saling mengajar. Dan disitulah terjadi, itulah ibadah menurut pandangan firman Tuhan yang terus akan memperkaya dan mengubah. Waktu kita berpisah dari pertemuan itu, kita hidup, kita mengerjakan sesuatu dengan cara pandang yang terus dibaharui, itulah juga ibadah. Setiap hal yang dikerjakan dengan inspirasi dari Roh Kudus yang terus memperbaharui, mengubahkan, itulah ibadah di hadapan Tuhan. Nah, sebagai tambahan saudara, kita sendiri sebagai satu komunitas sidang jemaat belajar untuk mencocokkan istilah-istilah kita dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Maka saya sudah juga bicara dengan Bapak Gembala, bagaimana sekarang kita membahasakan pertemuan-pertemuan yang dulu namanya ibadah, kan ibadahnya jam berapa begitu. Biasanya ibadah berarti mengacu ke kegiatan itu ya, pertemuan itu jam berapa. Kita tidak lagi bilang itu ibadah, karena ibadah, kalau kita bilang ibadah, kita ingin berpikirnya adalah keseluruhan hidup, bukan hanya kegiatan tertentu seperti yang dulu-dulu, yang selama ini. Jadi kalau mengacu ke kegiatan tertentu itu, kita bilang aja pertemuan, seperti yang dalam Ibrani 10 ayat 25 yang bilang jangan meninggalkan pertemuan tanpa kata ibadah. Jadi kita bilang aja pertemuan atau perhimpunan gitu. Perhimpunan atau pertemuan. Jadi biasanya kita bilang gereja, kita sekarang bilang gedung, dan gereja itu adalah jemaat. Kalau gedung ya gedung, kalau bilang kata yang selama ini kita bilang ibadah, kita ganti dengan kata perhimpunan atau pertemuan. Jadi namanya itu gedung pertemuan, tempat kita bertemu, tempat kita berhimpun, tempat kita berbagi gitu ya, berbagi baik. Walaupun bukan satu-satunya tempat, itu bisa saja di mana saja, tetapi yang gampang, kita sudah diberi Tuhan gedung ini, kita mau gunakan, kita nikmati. Jadi kita akan bilangnya gedung pertemuan atau jam-jam perhimpunan begitu. Kalau mau mengacu ke kegiatan tersebut, kita bilangnya itu perhimpunan atau pertemuan. Jam-jam pertemuannya jam sekian, pertemuannya di mana, apakah di gedung atau di rumah jemaat yang lain, seperti itu. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus berkati.